Hey yo para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 36. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Beberapa hari kemudian setelah peperangan di Kerajaan Phoenix, di dalam istana Kerajaan Phoenix, Chun Xiao dan ketiga raja sedang berkumpul bersama. Mereka sedang melihat keempat pecahan kompas kuno di atas meja di depan mereka. Ternyata saat Raja Kerajaan Phoenix membakar pecahan kompas kuno di depan Yang Pan sebelumnya, itu hanyalah sebuah tipuan. Pecahan kompas kuno yang asli sekarang ada di hadapan mereka. Chun Xiao kemudian berbicara. Aku sangat penasaran, sebenarnya harta macam apa kompas kuno ini sehingga membuat Yang Pan sangat bertekad untuk mendapatkannya. Apakah kalian tahu sesuatu? Tanya Chun Xiao. Ketika raja menggelengkan kepala mereka setelah mendengar pertanyaan itu, Raja Kerajaan Phoenix lalu menjelaskan, "Tuan muda, kami sebenarnya juga tidak tahu fungsi dari benda itu. Yang kami tahu adalah bahwa kompas kuno ini itu ada hubungannya dengan pendiri 4 kerajaan kita. Menurut catatan di perpustakaan istana, dahulu ada sebuah kekuatan yang sangat kuat yang disebut negara kuno Xisiang. Pendiri negara ini adalah seorang Supreme yang bernama Xisiang Supreme. Xisiang Supreme sendiri memiliki 4 murid, yang mana keempat muridnya itu masing-masing mendirikan kerajaannya sendiri. Dan itulah cikal bakal dari berdirinya 4 kerajaan binatang suci kita. Konon katanya, pada suatu waktu, Xisiang Supreme tiba-tiba mendapatkan kompas kuno itu entah dari mana. Setelah orang-orang kuat lainnya mengetahui hal itu, mereka langsung mengepung Xisiang Supreme untuk merebut kompas kuno itu darinya. Singkat cerita, Xisiang Supreme pun terluka parah setelah pengepungan itu. Pada akhirnya, sebelum dia jatuh, Xisiang Supreme berhasil memecah kompas kuno itu menjadi 4 bagian. Lalu dia membagikannya pada keempat muridnya itu dan meminta mereka untuk menyembunyikannya. Sejak saat itulah, pecahan kompas kuno ini menjadi harta warisan di kerajaan kita, kata Raja Kerajaan Phoenix pada Chun Xiao. Setelah mendengar cerita itu, Chun Xiao mulai berpikir. Dia selalu merasa bahwa aura benda di depannya ini sangat familiar baginya. Setelah berpikir keras, Chun Xiao akhirnya mengingatnya. Dia kemudian mengeluarkan sebuah benda dari sakunya. Benda ini adalah barang yang diberikan oleh Yuan Dian Supreme sebelumnya. Benar saja, aura benda-benda ini sangat mirip satu sama lain. Mungkinkah kompas kuno ini juga berasal dari bronze Immortal Bells? Tanya Chun Xiao pada dirinya sendiri. Mendengar nama itu, ketiga raja sangat terkejut. Pantas saja banyak orang kuat yang memperebutkan benda terkutuk ini. Ternyata kompas kuno ini berasal dari tempat misterius itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh menyimpan benda terkutuk ini, pikir ketika raja itu di dalam hati mereka. Setelah berdiskusi dengan pikiran batin mereka, ketika raja itu akhirnya melihat ke arah pemuda di depan mereka itu. Lalu mereka pun segera membungkuk bersama. "Tuan muda, terima kasih atas bantuan Anda sebelumnya. Untuk menunjukkan rasa terima kasih kami memutuskan untuk memberikan barang berharga itu pada Tuan muda. Mohon terimalah," ucap ketiga raja itu dengan hormat. Chun Xiao sedikit terkejut dengan pergerakan yang tiba-tiba itu. Tapi setelah sadar, dia mengerti. Para orang tua ini, bukankah mereka hanya ingin menyerahkan masalahnya padaku? Bisakah kalian sedikit ambisius? Pantas saja kalian bisa diintimidasi oleh orang aneh itu.
pikir Chun Xiao dengan kesal. Namun pada akhirnya, Chun Xiao tetap menerima kompas kuno itu dan berencana mempelajari fungsinya nanti. Setelah menyimpan benda itu, Chun Xiao lalu berkata, "Kesampingkan dulu masalah kompas kuno ini. Mari kita bahas hal yang lebih penting. Sudahkah kalian memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin setelah keempat kerajaan disatukan?" Tanya Chun Xiao sambil menatap ketiga raja itu dengan keseriusan di matanya. Namun yang mengecewakan, ketiga raja itu hanya melihat ke depan seperti orang bodoh. Astaga, ternyata kalian semua sama sekali belum memikirkan hal itu. Bagaimana bisa para orang tua bodoh ini terpilih menjadi raja? Pikir Chun Xiao sambil mendesah di dalam hatinya. Cerita lalu berpindah ke sebuah lahan tandus di wilayah kerajaan Phoenix. Chun Shengjian sedang bersiap untuk melemparkan sebuah koin di tangannya. Kalian berdua ingatlah, ini hanyalah sebuah latihan, bukan duel sebenarnya. Jangan terlalu berlebihan dan menyakiti satu sama lain, seru Chun Shengjian pada kedua wanita di depannya itu. Mereka adalah Bai Yu'er dan Chun Linglong. Bai Yu'er menatap Chun Linglong dengan tenang. Begitu juga sebaliknya, Chun Linglong juga menatap Bai Yu'er dengan tenang. Setelah melihat mereka berdua telah siap untuk bertarung, Chun Shengjian pun segera melemparkan koin di tangannya. Koin itu segera berputar di udara, dan tepat setelah koin itu menyentuh tanah, Chun Linglong dan Bai Yu'er langsung menghilang dari tempat mereka. Bam, bam, bam. Pertukaran pukulan pun terjadi. Setelah pertukaran singkat itu, Bai Yu'er sedikit dikalahkan. Bai Yu'er dengan cepat memutuskan untuk melompat mundur dan menjaga jarak dari Chun Linglong. Dia memang sangat cepat, tapi aku tidak akan kalah, pikir Bai Yu'er sambil mengumpulkan api di telapak tangannya. Bai Yu'er kemudian berlari mengelilingi Chun Linglong dan menyerangnya dengan api dari segala arah. Chun Linglong segera melompat ke atas untuk menghindari serangan Bai Yu'er itu. Tapi Bai Yu'er sudah menebak langkah Chun Linglong itu. Bai Yu'er lalu memberi isyarat dengan tangannya, dan api yang tersebar di segala arah segera bergerak menuju Chun Linglong. Chun Linglong yang masih melompat di udara tidak bisa menghindari serangan itu. Dia hanya bisa melihat serangan itu dengan cepat mendekatinya. Lalu, boom! Ledakan besar pun terjadi. Bai Yu'er melihat ke atas dengan sedikit kepanikan di matanya. Namun setelah ledakan memudar, Bai Yu'er segera terkejut. Ternyata Chun Linglong sama sekali tidak terluka. Dan hal yang lebih mengejutkan pun terjadi di hadapannya. Bai Yu'er melihat Chun Linglong mengeluarkan bola-bola emas dengan percikan petir di sekelilingnya. Lalu sebuah tembakan cahaya melesat dari bola-bola emas itu. Tembakan itu seperti sinar laser yang mana pergerakannya sangat cepat, dan itu langsung mengejutkan Bai Yu'er. Bai Yu'er dengan cepat melompat untuk menghindarinya. Tembakan itu akhirnya hanya mengenai tanah dan menghancurkan bebatuan di tempat itu. Chun Shengjian yang melihat serangan itu dari samping, matanya langsung berbinar. Teknik yang bagus, aku juga ingin mencobanya, seru Chun Shengjian. Dan tepat pada saat dia mengatakan itu, Chun Xiao tiba-tiba muncul di sampingnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka bertarung? Tanya Chun Xiao pada Chun Shengjian. Tuan muda, Anda di sini. Jangan khawatir Tuan muda, mereka hanya sedang berlatih. Sebelumnya, karena Bai Yu'er telah memakan obat abadi, kultivasinya telah meningkat pesat. Jadi Chun Linglong berencana menguji Bai Yu'er dan melihat seberapa jauh perkembangannya saat ini, kata Chun Shengjian dengan hormat.
Chun Xiao hanya tersenyum setelah mendengar itu. Dan cerita lalu mundur ke beberapa hari sebelumnya. Tepat setelah peperangan berakhir, Chun Linglong menemui Chun Xiao di sebuah danau. "Tuan muda, bolehkah aku berbicara?" tanya Chun Linglong. Chun Xiao mengangguk. Kemudian Chun Linglong berkata, "Tuan muda, aku ingin meminta izin darimu untuk pergi ke dunia luar." Chun Xiao sedikit terkejut setelah mendengar permintaan itu. Melihat keterkejutannya itu, Chun Linglong pun segera menjelaskan, "Dari kejadian ini, aku menyadari bahwa tanpa kekuatanku sendiri, aku sangat lemah. Jika bukan karena bantuan Tuan muda, aku sendiri tidak akan mampu untuk membantu Bai Yu'er. Jadi aku memutuskan, aku ingin berlatih di dunia luar dan merekrut pasukanku sendiri. Aku akan mengurangi ketergantunganku pada Tuan muda. Aku tahu sebagai pelayanmu, permintaan ini sangatlah lancang. Tapi mohon izinkan aku untuk pergi, Tuan muda," ucap Chun Linglong sembari menundukkan kepalanya. Chun Xiao terdiam sejenak setelah mendengar itu. Kemudian dia berdiri dari tempatnya dan mengatakan, "Jika kau ingin pergi, maka pergilah. Ingatlah untuk membawa jimat komunikasi. Jika kamu mengalami kesulitan, panggil saja aku. Kau tahu selama aku tidak dalam pengasingan, aku selalu bebas," kata Chun Xiao dengan senyuman di wajahnya. Melihat senyuman itu, Chun Linglong merasa terharu. Dia menahan diri untuk tidak menangis. Chun Linglong lalu membungkuk ke arah Chun Xiao dan dengan tulus mengucapkan terima kasih. Tapi gerakannya itu malah membuat Chun Xiao marah. "Hei, apa-apaan ini? Kita sudah lama kenal, dan kau adalah teman masa kecilku. Beraninya kau bersikap begitu sopan padaku," seru Chun Xiao sambil memegang pinggangnya sendiri dengan marah. Hal itu langsung membuat Chun Linglong tersenyum. Menurutnya, di dunia yang kejam ini, di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan yang berkuasa menindas orang biasa, anak di depannya adalah orang yang berbeda. Chun Xiao sama sekali tidak seperti para kultivator di dunia ini. Dia lebih mirip manusia biasa. Chun Linglong ingat, saat dirinya pertama kali menjadi pelayan, dia sangatlah berhati-hati karena takut membuat kesalahan. Selama dia membuat sedikit saja kesalahan, dia akan langsung berlutut pada Chun Xiao untuk meminta maaf. Tapi hal itu selalu dihentikan oleh Chun Xiao. Chun Xiao saat itu mengatakan bahwa sebagai sesama manusia, kita semua setara. Tidak ada yang lebih mulia dari siapapun. Sejak saat itulah, Chun Linglong mulai mengagumi tuannya itu. Hingga sekarang, pemikiran Chun Xiao tidak pernah berubah. Dia selalu memperlakukan orang dengan setara. Hal itu membuat Chun Linglong semakin mengagumi anak muda di depannya itu. Dan part kali ini pun berakhir di sini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Dan jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Dan akhir kata, bye.